Haleluya, Shalom, salam bahagia. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta dalam seri pelajaran tentang Roh Kudus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 12 syarat dipenuhi dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, tentu saja semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan dimanapun berada sangat rindu sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa sajakah 12 syarat dari kepenuhan Roh Kudus itu? Kita tentu saja rindu sekali dan ingin tahu tentang hal itu. Saudara-saudara sekalian, kita baca sebuah ayat pembuka. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya keranjinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerinduan terbesar dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan adalah terdorong untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang berkobar-kobar. Tetapi semua kerinduan itu akan menjadi lengkap dan sempurna apabila seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mulai. Syarat-syarat dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertama, meminta. Di dalam Lukas 11 ayat 13 dicatat di situ dengan jelas bahwa jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Syarat yang pertama itu sederhana, yaitu meminta. Meminta. Saudara-saudara sekalian, kata meminta dalam bahasa Yunani adalah ahiteho. Ahiteho itu berarti bertanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan mendambakan, memiliki keinginan yang kuat dan merupakan kebutuhan yang mendesak. Itu artinya meminta kepada Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh agar supaya Bapa di surga mengaruniakan kepada kita Roh Kudus. Tentu saja jika kita meminta, Bapa di surga akan mendengarkannya dan Dia rindu untuk menjawab kita karena kita adalah anak-Nya. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Kisah pasal 10 ayat yang ke-42. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Ayat 43, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Paulus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Mendengarkan firman Tuhan itu adalah satu kunci penting yang harus kita tahu bahwa adalah merupakan pintu masuk untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata yang dimaksudkan itu adalah mendengarkan firman adalah akuo logos, mendengarkan dan memperhatikan. Banyak orang Kristen masuk gereja mendengarkan firman tetapi tidak memperhatikan. Itu keliru. Mendengarkan dan memahami serta mengerti. Banyak orang datang ke gereja, membuka Alkitab, mendengarkan firman tetapi tidak mau memahami dan tidak mau untuk mengerti. Dan juga kata akuo logos itu adalah mempunyai pengertian mendengarkan dan merasakan. Seperti saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus merasakan kuasa dari firman itu. Kita harus menikmati kekuatan, mujizat dan berkat dari firman itu. Dan kemudian kata akuo itu berarti memberi telinga pada seorang guru atas pengajaran yang dia berikan. Perhatikan baik-baik, apabila kita mendengarkan firman Tuhan, ajaran dengan sungguh-sungguh, maka itu adalah pintu masuk supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang ketiga, percaya.
Haleluya. Dalam Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengarkan baik-baik. Percaya. Di dalam kata percaya itu adalah pisteuo, yaitu berpikir benar. Kita yakin betul, kita percaya betul apa yang dijanjikan oleh Tuhan, firman Tuhan itu kita pikir bahwa itu benar, yaitu keyakinan yang dipaterikan di dalam otak dan dimasukkan di dalam hati. Dan itu juga pisteuo itu berarti keyakinan dan kepercayaan secara religi, secara keagamaan, keyakinan penuh, fokus penuh, percaya betul bahwa Tuhan itu Maha kuasa, Maha tahu, Maha hadir, Maha benar, Maha adil, Maha setia, dan Maha kasih. Dan kata pisteuo itu juga berarti kesetiaan. Bagaimana kita memberikan kesetiaan yang total kepada Tuhan. Itu adalah syarat-syarat agar supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma sekedar tahu, tapi percaya. Dan kata itu juga berarti percaya dan berkomitmen. Kita harus punya komitmen yang jelas dan tepat kepada Roh Kudus, kepada Yesus, dan kepada Bapa di surga. Kepercayaan atau iman yang total, maka kita akan penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Syarat yang keempat adalah bertobat. Kita tengok pembacaan dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Perhatikan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Salah satu hal yang penting untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah bertobat. Kata bertobat di situ ditulis kata metanoia. Kata metanoia itu berarti berubah pikiran, mindset yang berubah, pola pikir yang berubah, otak yang berdoa, perubahan pikiran. Kalau kita tidak berubah pikiran kita dari dunia kepada Tuhan, dari kedagingan kepada hal-hal yang rohani, maka sulit seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata metanoia itu juga berarti berubah dari kehidupan dosa, dari kehidupan masa lalu yang busuk dan buruk kepada satu kehidupan yang bersih dan benar, atau bertobat secara moral, yaitu kehidupan kita yang gak benar menjadi benar. Itu syarat untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Nomor 5, baik dan beriman. Kalau kita baca dalam Kisah 11 ayat 23, ayat itu berbunyi, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Haleluya. Orang baik menjadi orang yang baik, atau agathos aner, agathos aner, orang yang baik. Oh, alangkah indahnya kalau kita disebut sebagai orang yang baik, bukan sebagai orang yang jelek, orang yang tidak baik kelakuannya, moralnya, dan kehidupannya. Kata agathos itu berarti baik hati dan menyenangkan. Inilah yang disukai dan yang dicari-cari oleh Roh Kudus atas setiap orang. Apabila kita baik hati dan menyenangkan Tuhan, maka kita akan menjadi target dari Roh Kudus untuk dipenuhi. Dan kata
itu juga berarti sangat baik dan terhormat. Banyak orang kelihatan terhormat dalam penampilannya, tutur katanya, bicaranya, dan kelakuannya. Tapi belum tentu di balik semua yang kelihatan terhormat, mungkin dia berkelakuan busuk atau kotor. Tapi yang dimaksud dengan agathos aner atau orang baik itu adalah sangat baik dan terhormat dari segi otak, hati, dan perilaku atau kelakuan. Dan kata berikutnya adalah bagus dan bermanfaat. Ini yang Tuhan suka dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang bagus dan bermanfaat, bukan merugikan orang lain, mencela orang lain. Orang baik itu sangat dirindukan dan sangat dicari oleh Tuhan. Yang berikutnya, 6, benar dan saleh. Ini syarat ke-6 agar supaya orang itu penuh dengan Roh Kudus. Dalam Lukas 2 ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Seorang yang sudah tua, ia seorang yang saleh dan benar. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan kata benar di sana. Kata benar ditulis dikaios. Kata dikaios itu berarti benar berdasarkan undang-undang, benar berdasarkan hukum. Jadi dia mengikuti dan mentaati semua aturan, terutama aturan Tuhan. Orang benar yang menjadi target untuk dipenuhi dengan Roh Kudus adalah benar menurut aturan, undang-undang, benar menurut firman Tuhan. Berikut dia mempunyai pengertian lurus dalam menjaga perintah Tuhan, tidak neko-neko atau tidak melakukan hal yang bertentangan dengan perintah dan hukum Tuhan. Ketiga, pengertian daripada dikaios itu adalah tidak bersalah, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Inilah yang dibutuhkan Tuhan bagi orang-orang yang rindu sekali untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikut dia berarti adil dalam karakter dan tindakan. Sifat-sifatnya cocok dengan firman Tuhan, dan juga tindakannya tidak lari dari kebenaran, dan dia adalah benar dan suci. Roh Kudus itu suci, dan dia mencari orang-orang yang suci hatinya. Seberapa banyak kita yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus? Ada catatan penting yang harus kita tahu. 6 poin tadi, saya ulangi, 6 poin tersebut adalah orang-orang tersebut harus meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 2, mendengarkan firman Tuhan. 3, percaya sungguh kepada Tuhan. 4, ia adalah orang yang bertobat. Dan yang kelima, baik dan beriman kepada Tuhan. Dan juga yang berikut adalah benar dan saleh. Haleluya, Roh Kudus turun atas kita karena Roh Kudus mengasihi kita. Berikut kita akan lihat poin ke-7 sampai poin yang ke-12 untuk seri part 1 atau bagian pertama ini. Kita akhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan pujian haleluya. Tuhan Yesus memberkati.